Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat datang lagi di channel Guru Muda. Kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 10 bab 2 mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah video kedua. Video pertama telah membahas mengenai wilayah negara Indonesia. Nah, untuk yang kedua ini kita akan membahas mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Sebelumnya, mari kita lihat KD pada materi kita kali ini. Bisa kalian baca sendiri KD-nya. Kemudian, diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian bisa membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Itulah indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini. Yang pertama adalah status warga negara Indonesia. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dari pernyataan dari pasal 26 ini, apakah setiap penduduk adalah warga negara Indonesia? Mari kita lihat. Tentu jawabannya tidak, karena istilah penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, di Indonesia, semua orang yang tinggal di Indonesia, termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Tapi, belum tentu penduduk Indonesia itu merupakan warga negara Indonesia. Karena warga negara Indonesia ini juga bisa terdiri dari orang-orang bangsa lain. Artinya, orang-orang asing bisa akhirnya menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya, tentu perlu kalian ketahui bahwa Indonesia, di negara kita ini, banyak orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk di Indonesia. Contohnya, anggota Korps Diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu, dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia. Nah, mereka-mereka itu bisa dikategorikan sebagai penduduk karena bertempat tinggal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Namun, belum tentu mereka adalah warga negara Indonesia. Dari mereka pun juga ada pelancong, ya, orang-orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong atau turis. Mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama sebulan sampai 2 bulan, tidak sampai menetap 1 tahun lamanya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat disebut sebagai penduduk Indonesia. Nah, ini ya, perlu kalian ingat lagi, penduduk Indonesia adalah orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Kalau hanya 1 bulan 2 bulan, maka dia hanya seorang pelancong atau turis. Akan tetapi, ada juga di antara orang-orang asing yang telah masuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, artinya sebagai orang asing akhirnya bisa memilih menjadi warga negara Indonesia dengan syarat tertentu, atau keturunan orang-orang asing yang telah turun-temurun bertempat tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Tentu kalian dapat menyaksikan adanya WNI, warga negara Indonesia,
dari keturunan Tionghoa, Belanda, Arab, India, dan lain-lain. Nah, berarti orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia cukup lama nantinya bisa menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya, sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut kita kenal dengan nama Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Surat keterangan penduduk itu sangat penting. Apabila kalian sudah dewasa kelak atau sudah mencapai usia 17 tahun, kalian diwajibkan memiliki KTP. Mengapa KTP itu sangat penting? Karena hanya mereka yang memiliki KTP yang dapat memiliki hak-hak sebagai penduduk. Contohnya, memilih dan dipilih dalam pemilu atau pemilihan umum. Demikian pula, mereka yang punya KTP yang dapat memperoleh surat izin mengemudi atau SIM. Itulah mengenai status warga negara Indonesia. Kita lanjutkan mengenai asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Sebelum kita bahas mengenai Indonesia, mari kita bahas mengenai asas dalam menentukan kewarganegaraan. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi, berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Kemudian yang kedua adalah asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi, menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya, bukan karena keturunan ayah dan ibunya. Nah, inilah perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan yang dianut oleh negara-negara di dunia. Ya, setiap negara berbeda-beda. Karena perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan itu, maka menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Ya, yang pertama adalah apatrid, yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua, seseorang bisa menjadi bipatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Misalnya saja, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya karena negara A menganut asas tadi, tempat kelahiran.
sehingga orang tersebut bisa memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Nah, inilah apatrid dan bipatrid. Lantas bagaimana penentuan kewarganegaraan di negara kita? Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Yang kedua, asas ius soli terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Kemudian yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Itulah tadi pembahasan mengenai asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Nah, bagaimana syarat menjadi warga negara Indonesia? Mari kita lihat. Pada bagian sebelumnya tadi disebutkan bahwasanya orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa lain atau bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Nah, permohonan pewarganegaraan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, berusia 18 tahun atau sudah menikah atau kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa asing serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi punya berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan dan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Itulah tadi syarat dalam mengajukan naturalisasi biasa. Yang kedua adalah naturalisasi istimewa. Ini diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di mana naturalisasi istimewa ini diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Tentunya setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Itu ya. Jadi dua cara permohonan pewarganegaraan. Nah, ternyata kewarganegaraan Indonesia itu bisa hilang
Apa sebabnya? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia dapat hilang kewarganegaraannya jika melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Tadi diingat ya, Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Dan yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Yang keempat, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. 5. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Berikutnya, mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Selanjutnya, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Kemudian mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda bahwa dia adalah warga negara dari suatu negara tertentu. Kemudian yang selanjutnya, bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun berakhir. Setiap 5 tahun berikutnya, yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi WNI kepada perwakilan Indonesia meskipun telah diberikan pemberitahuan secara tertulis. Inilah hal-hal yang dapat menjadikan seorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Itu saja materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan didiskusikan dalam forum kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.